Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Anggara Pakpahan, NIM 2023151046, berasal dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, dan teknik tentang futsal. Yang pertama, pengertian futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 5 pemain, yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola menggunakan kaki dan anggota tubuh lain, kecuali tangan, kecuali untuk kiper, di lapangan yang lebih kecil dari lapangan sepak bola. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang pengertian futsal. Permainan bola. Futsal adalah permainan bola yang menggunakan bola khusus, lebih kecil dan lebih berat dari bola sepak bola, yang memungkinkan kontrol bola lebih baik. Dua tim. Permainan dimainkan antara dua tim, masing-masing dengan 5 pemain utama di lapangan. Tujuan utama adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Untuk lapangan futsal lebih kecil dibandingkan lapangan sepak bola. Biasanya dimainkan di dalam ruangan. Untuk pemain, setiap tim terdiri dari 5 pemain di lapangan, termasuk seorang kiper. Teknik. Pemain menggunakan kaki dan anggota tubuh lain kecuali tangan. Aturan futsal mirip dengan sepak bola, tetapi dengan beberapa perbedaan seperti tidak adanya offside dan lemparan ke dalam. Singkatnya, futsal adalah variasi dari sepak bola yang dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, yang menekankan pada kecepatan, keterampilan, dan kerja sama tim. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah futsal. Awalnya permainan ini dimulai pada 1930 di Montevideo, Uruguay, oleh seorang pelatih asal Argentina yang bernama Juan Carlos Ceriani. Sebutan futsal kali pertama disebutkan oleh Ceriani pada saat melangsungkan kompetensi remaja YMCA yang berbentuk mirip sepak bola yang terdiri 5 lawan 5. Sementara menurut AFC, awalnya permainan ini dilakukan oleh suatu sebab, yaitu ketika sang pelatih harus menjalankan program latihan sepak bola konvensional, tetapi terhambat karena hujan yang lebat. Kondisi tersebut mengakibatkan tergenangnya lapangan. Kemudian Ceriani memiliki ide yang cemerlang dengan memindahkan latihannya ke dalam sebuah gedung olahraga yang dimainkan dalam lapangan yang relatif kecil, seukuran lapangan basket. Perkembangan futsal yang pesat di Amerika dan Eropa, maka terbentuklah FIFUSA, The Federation International de Football de Salão, pada 1974 di Sao Paulo, Brazil. Kemudian pada era 80-an, futsal meluas ke seluruh dunia. Akhirnya pada 1989, FIFA memutuskan mengambil alih futsal dan menciptakan peraturan baru yang berbeda dengan peraturan versi FIFUSA. Dengan adanya perbedaan ini dan pengambil alih futsal oleh FIFA membuat keberadaan FIFUSA menjadi seperti tidak ada, sehingga pada era sekarang lebih mengenal aturan yang dibuat FIFA, Federation International de Football Association. Adapun pertandingan internasional pertama diadakan pada 1965 di Paraguay, dan Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama.
6 gelar juara Piala Amerika Selatan berikutnya secara beruntun disapu bersih oleh Brazil. Negeri Samba ini meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika pertama pada 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 1984. Kejuaraan dunia futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA di Sao Paulo, Brazil pada 1982. Lagi-lagi Brazil merebut gelar juara. Brazil mengulangi kemenangannya di kejuaraan dunia kedua tahun 1985 di Spanyol. Namun Brazil harus mengalami kekalahan dari Paraguay dalam kejuaraan dunia ketiga tahun 1988 di Australia. Sementara permainan futsal masuk ke Indonesia pada 1998 sampai 1999. Namun baru tahun 2000-an futsal mulai dikenalkan kepada kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 2002 AFC meminta Indonesia untuk menggelar kejuaraan Piala Asia. Di Indonesia, futsal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Futsal dulunya berada di bawah naungan BFN, Badan Futsal Nasional, yaitu suatu badan yang sudah membangun dan mengembangkan futsal di Indonesia. Namun pada tahun 2014, BFN tidak menjadi badan yang bertanggung jawab lagi dalam futsal di Indonesia, melainkan dibentuk asosiasi baru bernama Asosiasi Futsal Indonesia atau disingkat dengan AFI. Namun AFI masih di bawah PSSI. AFI memiliki tugas yang sama seperti BFN, yaitu membangun dan mengembangkan futsal di Indonesia. AFI pun meneruskan liga yang sudah dibentuk oleh BFN sejak tahun 2006. Liga yang awalnya bernama Indonesia Futsal League (IFL) berubah menjadi Futsal Super League (FSL) dan sampai sekarang diganti menjadi Pro Futsal League atau disingkat dengan PFL. Selain menggelar liga profesional, AFI juga menggelar liga amatir di setiap daerah, liga mahasiswa dan liga pelajar. Digelarnya liga tersebut dengan maksud sebagai program pembinaan para atlet futsal yang nantinya AFI pun meneruskan liga yang sudah dibentuk oleh BFN sejak tahun 2006. Liga yang awalnya bernama Indonesia Futsal League (IFL) berubah menjadi Futsal Super League (FSL) dan sampai sekarang diganti menjadi Pro Futsal League atau disingkat dengan PFL. Selain menggelar liga profesional, AFI juga menggelar liga amatir di setiap daerah, liga mahasiswa dan liga pelajar. Digelarnya liga tersebut dengan maksud sebagai program pembinaan para atlet futsal yang nantinya diproyeksikan ke level yang lebih tinggi. Perkembangan futsal di Indonesia dapat dikatakan maju. Hal itu dibuktikan dengan prestasi-prestasi di tingkat internasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan. Berikut adalah peraturan lengkap futsal yang secara umum mengacu pada Laws of the Game Futsal yang ditetapkan oleh FIFA, Federation International de Football Association. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan dalam permainan futsal. Berikut adalah peraturan lengkap futsal yang secara umum mengacu pada Laws of the Game Futsal yang ditetapkan oleh FIFA, Federation International de Football Association. Yang pertama, jumlah pemain dalam futsal. Dalam permainan futsal, jumlah pemain dalam setiap tim memiliki peraturan yang khusus. Setiap tim futsal terdiri dari 5 pemain, termasuk 1 penjaga gawang. Ini berarti bahwa dalam satu tim futsal terdapat 4 pemain lapangan yang bertugas menyerang dan bertahan, serta 1 pemain yang berperan sebagai penjaga gawang
untuk mencegah gol lawan. Selain itu, setiap tim juga diperbolehkan memiliki pemain cadangan hingga 9 orang, sehingga secara keseluruhan tim futsal terdiri dari 14 pemain. Strategi dan taktik futsal hampir mirip dengan sepak bola. Tapi kenapa jumlah pemain futsal berbeda dengan sepak bola? Yang selanjutnya, durasi pertandingan. Durasi pertandingan pada permainan futsal yaitu 2 babak dikali 20 menit waktu kotor. Istirahat antar babak 15 menit. Time out 1 kali per babak 1 menit. Babak tambahan 2 kali 5 menit jika diperlukan, misalnya pada turnamen. Adu penalti jika hasil imbang setelah perpanjangan waktu. Yang ketiga, bola dan ukuran lapangan. Bola futsal ukuran 4, berat 400 sampai 440 gram. Pantulan rendah, ukuran pantulan rendah. Yang selanjutnya, ukuran lapangan standar, yaitu panjang 38 sampai 42 meter dan lebar 20 sampai 25 meter. Yang selanjutnya, tendangan bebas dan pelanggaran. Jenis pelanggaran: pantulan rendah, ukuran pantulan rendah. Yang selanjutnya, ukuran lapangan standar, yaitu panjang 38 sampai 42 meter dan lebar 20 sampai 25 meter. Yang selanjutnya, tendangan bebas dan pelanggaran. Jenis pelanggaran: yang pertama, menyikut, menarik, sliding tackle berbahaya, dan handball. Setelah 5 pelanggaran akumulasi, pelanggaran berikutnya akan dihukum dengan tendangan bebas langsung tanpa pagar, atau bisa disebut dengan second penalty, dari titik kedua dengan berjarak 10 meter dari gawang. Dalam pertandingan futsal tidak ada offset seperti pada pertandingan sepak bola. Jadi pemain bebas untuk maju ke depan tanpa harus memikirkan posisi offset. Yang selanjutnya, tendangan penalti. Titik penalti utama berjarak 6 meter. Titik penalti kedua atau akumulasi pelanggaran berjarak 10 meter. Yang selanjutnya, kartu kuning dan merah. Kartu kuning yaitu peringatan resmi dan kartu merah langsung dikeluarkan. Tim bermain dengan 4 pemain selama 2 menit atau sampai tim lawan mencetak gol. Baik, yang selanjutnya adalah kick in, tendangan ke dalam. Mengganti lemparan ke dalam seperti di sepak bola, dalam permainan futsal adanya kick in. Dilakukan dengan kaki, harus dilakukan dalam 4 menit dan posisi bola harus di atas garis dan posisi kaki tidak boleh melewati garis dalam lapangan. Yang selanjutnya, tendangan gawang atau goal clearance. Kiper melempar bola, bukan tendangan. Bola harus keluar dari area penalti sebelum dimainkan. Yang selanjutnya, kiper hanya boleh memegang bola selama 4 detik di area sendiri. Tidak boleh menerima umpan balik dari rekannya lebih dari sekali, kecuali bola disentuh oleh lawan atau melewati garis tengah. Yang selanjutnya, corner kick. Dilakukan seperti kick in. Dilakukan dengan waktu 4 detik. Bola harus diam dan diletakkan di sudut. Yang terakhir, wasit. Minimal dalam pertandingan futsal ada 2 wasit. Yang pertama wasit utama dan wasit kedua. Pada tingkat tertentu juga ada penjaga waktu, tim kiper, dan pencatat skor. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang peraturan futsal, tentang sejarah futsal, dan yang selanjutnya saya akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Anggara Pakpahan, NIM 2023151046. Di sini saya akan membuat video tentang teknik, peraturan, dan sejarah tentang futsal.
Terima kasih. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang cara dribbling untuk permainan futsal. Permainan futsal ini berbeda dengan sepak bola. Dribbling di permainan futsal ini menggunakan telapak kaki. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik syuting pada permainan futsal. Teknik syuting permainan futsal terbagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam, yang kedua menggunakan punggung kaki, dan yang ketiga menggunakan kaki bagian depan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk teknik syuting menggunakan kaki bagian dalam. Yang selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang tendangan menggunakan punggung kaki. Baiklah, yang ketiga di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempraktekkan tentang teknik syuting dengan menggunakan ujung kaki bagian depan. Baiklah, di sini saya akan mencoba memperagakan tentang gabungan dari dribbling dan shooting yang telah kita pelajari sebelumnya. Itulah video dari saya tentang teknik dribbling dan teknik shooting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.